Jakarta. Saya mahasiswa TRPAB angkatan 2025 tingkat 1 kelas 1C. NIM saya yaitu 07 2025 0084. Di sini saya ingin mereview ulang tentang mata kuliah perlengkapan kerja PR yang saya jalani selama 1 semester ini. Selaku dosen pengampu Bapak Lukiawan Pama Debrian dan selaku instruktur Mas Muhammad Zainal Arifin. Sebelum kita melakukan review ulang kepada toolsnya, di sini ada 3 tools yang saya ingin review ulang, yaitu ada common tools, electrical tools, dan measurement tools. Sebelum kita melakukan review ulang kepada tools-tools yang tadi saya sebutkan, ini ada safety yang saya pakai sebelum kita melakukan untuk melakukan review ulang kepada tools-tools yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada helmet, yang kedua ada safety glass atau kacamata, yang ketiga ada sarung tangan atau bisa disebut dengan safety glove, yang keempat ada rompi. Oh ya maaf, belum kayak gini karena saya ya. Dan yang terakhir ada safety shoes. Mungkin itu perkenalan dari saya. Oke, kita lanjut ke materi review pengulangan tentang perlengkapan kerja bengkel. Oke, baik, di sini kita akan ke tools yang pertama, yaitu common tools. Common tools itu setahu Raja itu kayak alat yang untuk mempermudah suatu mekanikal atau engineering. Oke, tidak usah lama lagi, mari kita sebutkan alatnya satu persatu. Tonton video ini sampai akhir ya. Oke, baik, di sini ada alat pertama. Di sini ada yang namanya itu torque wrench. Terus yang di sini ada yang namanya soket. Di sini ada 2 soket, dan kenapa ada 2? Di sini ada ukuran yang berbeda-beda dalam soketnya tersebut. Nah, terus yang di sini ada L handle. Oke, dan untuk extension ada di sini. Dia ada 2 ukuran, 1,2 sama 3/4. Dan untuk alat yang selanjutnya yaitu ada, baik, di sini ada gasket scraper, rubber hammer, plastic hammer, dan cover hammer. Baik, di sini ada patch and chisel. Di sini ada aturan, di sini ada Allen scale, pay handle, sliding T-bar, dan magnetic pick up tools. Oke, untuk tools yang selanjutnya. Di sini ada combination wrench, open wrench. Oke, baik, di sini ada combination wrench 2 ini. Baik, di sini ada Allen steer. Maaf kalau ada salah sebut. Di sini ada, baik, di sini ada star key, di sini, dan di sini ada Allen key. Baik, untuk ke alat tools yang selanjutnya, yaitu di sini ada soket, ada universal soket. Oh sorry, maaf, ini soket, ini long soket. Ini soket dulu ya. Ini soket. Ini ratchet. Ini adjustable wrench. Ini long nose, vice grip. Baik, ini ada vice grip, dan di sini ada long nose vice grip, dan di sini ada long nose pillar, dan di sini ada yang terakhir adjustable wrench. Baik, di sini ada
screwdriver yang cross, ini yang cross, dan ini yang minus. Di sini ada cutting pillar, sorry maaf. Ini ada ini ada cutting pillar 2 ini, dan di sini ada long nose pillar. Dan untuk yang terakhir ada plastic hammer, ball hammer, terus patch and chisel, dan yang terakhir yaitu ada pillar gig. Oke, mungkin cukup nama-nama tools yang saya tadi sebutkan. Maaf apabila ada salah kata ataupun tidak jelas kata. Kita lanjut ke alat tools yang selanjutnya. Oke, baik, di sini kita akan menggunakan tools electrical tools yang bernama tachometer. Nah, di sini kita ada cara untuk penggunaan alat tersebut. Terus. Oh iya, dan ada satu lagi yang ketinggalan. Alat ini untuk mengetahui kecepatan RPM kipas tersebut. Nah, dan kita ini langsung cara penggunaannya aja ya. Di sini kita sudah menempelkan reflektometernya di sini untuk mengukur suatu kecepatan RPM kipas ini. Yang pertama itu kayak kita menempelkan laser ini ke reflektometer ini. Nih, oh ya, di sini ada 3 speed pertama, speed kedua, dan speed ketiga. Di sini kita akan mencoba untuk speed yang pertama dulu. Oke. Nah, baik. Di sini sudah ketahuan di speed pertamanya ada di angka segini. Dan untuk speed yang kedua, mari kita dan untuk speed kedua RPM-nya di sekitaran segini. Dan untuk yang terakhir speed ketiga. Dan untuk speed 3 sekitar segini RPM untuk speed ketiganya. Oke, mungkin dari saya untuk penggunaan tachometer cukup sekian. Kita lanjut ke electrical tools selanjutnya. Oke, baik, di sini kita kembali ke electrical tools yang bernama baterai tester. Di sini alat kegunaannya yaitu untuk mengetahui suatu baterai itu masih layak digunakan atau tidak. Oke, di sini pun ada beberapa warnanya, yaitu ada warna putih, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Di setiap warna itu, masing-masing setiap warna itu ada artinya. Di warna putih itu baterai masih terisi full, di warna hijau baterai masih keadaan normal, di warna kuning baterai butuh di recharge atau butuh di charge, dan merah itu baterai sudah tidak ada dayanya. Oke, tidak usah lebih lama lagi, mari kita
gunakan alat tersebut untuk mengukur suatu tegangan baterai. Oke, di sini tadi langsung kelihatan kalau misalkan setelah melakukan pengecekan di sini jarumnya tuh berada di warna merah, yang menandakan berarti baterai tersebut tidak ada baterainya dan tidak bisa layak untuk tidak digunakan lagi. Oke, mungkin dari saya cukup sekian untuk tools elektrikal yang bernama baterai tester. Kita lanjut ke alat tools selanjutnya. Oke teman-teman, di alat selanjutnya kita ada baterai tester atau baterai charger ya teman-teman. Jadi alat ini tuh nggak bisa lepas kayak alat-alat yang lain teman-teman. Ini alatnya harus nyolok ke colokan listrik, jadi butuh listrik juga. Nah di sini ada beberapa indikator yang bakal saya jelasin ya teman-teman. Yang pertama ini ada 12 volt. 12 volt ini kalau misalnya teman-teman ngecek baterai mobil atau motor, indikator di sini akan nyala teman-teman. Nah, kalau teman-teman ngecek baterai truk atau alat berat, teman-teman bakal dapetin indikator yang nyala ini di 24 volt ya teman-teman. Nah, terus di sini ada indikator persentase baterai. Ini baterai ini, teman-teman. Di sini ada habis banget. Ini tuh habis banget ya teman-teman. Habis banget. Nah, terus ini ada sekitar 35% atau 30% teman-teman. Nah terus di persentase yang ini itu ada di sekitar 75% teman-teman. Nah yang paling atas ini oke, atau baterai penuh ya teman-teman, atau sudah siap pakai lah teman. Nah di indikator yang di bawah ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertamanya ada AGM. AGM itu artinya saat baterai dalam kondisi pengecasan di dalam ruangan teman-teman, atau pada saat kondisi musim dingin. Nah di indikator selanjutnya ini ada R atau recondition atau replacement ya teman-teman. Nah indikator yang ini udah tahu lah, gambarnya jelas lah. Ini artinya pengecasan jika teman-teman kalau ngukur baterai mobil atau truk atau motor dan teman-teman dapat kayak ini, maka baterai teman-teman itu harus dicas ya teman-teman. Nah yang terakhir ini ada positif dan negatif. Ini itu artinya kalau misalnya teman-teman nyolokin atau ngejepit di negatif di positif sama negatif ini kebalik, maka indikator ini bakal nyala ya teman-teman. Oke, kita coba. Agak ribet ya soalnya sendiri teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang kita akan jepit positif merah ini, artinya positif ya teman-teman, ke sisi kutub positif baterai ini teman-teman. Kita jepit. Nah terus kita jepit di bagian negatifnya teman-teman. Sip. Nah terus cara pakai alat ini kita pencet sekali teman-teman. Nah di sini ada indikator 12 volt yang dimana baterainya ini 12 volt ya teman-teman, jadi khusus mobil atau motor teman-teman. Nah ini kondisi pada saat baterai ini persentasenya itu ada di 30, sekitar 30% teman-teman, yang artinya baterai ini perlu dicas. Nah ini berarti kondisi baterai ini dalam pengecasan dalam ruangan ya teman-teman. Kok nambah berarti baik. Di sini kita ke alat electrical tools yang selanjutnya, yaitu ada avometer. Di sini saya menggunakan alat avometer ini untuk mengetahui volt pada baterai tersebut. Dan di sini kita atur ke volt yang tegangan. Ini tidak usah lama lagi, kita ukur aja langsung.
Baik, tadi sudah ketahuan hasilnya setelah melakukan pengecekan, yaitu ada di angka 12,46 volt. Mungkin itu cukup untuk melakukan pengecekan pada volt tersebut. Mari kita lakukan untuk pengukuran alat tools, electrical tools selanjutnya. Oke, baik, di sini kembali sama saya dengan electrical tools, yaitu ampermeter, untuk mengetahui fuse tegangannya. Hambatan. Ini hambatan. Pada hambatan fuse tersebut. Nah, di sini ada 3, ada volt, ada tegangan, dan ada arus. Untuk mengetahui hambatan fuse tersebut, kita ke tegangan sini dan kita langsung melakukan pengukuran. Oke, tuh untuk hasilnya ada di 0,3, yaitu fuse ini masih bagus dan layak untuk dipergunakan kembali. Mungkin dari saya untuk penggunaan ampermeter cukup sekian. Kita lanjut ke alat tools selanjutnya. Baik, di sini saya kembali ke electrical tools yang bernama refraktometer. Alat ini untuk mengetahui berat jenis elektrolit pada air aki tersebut. Sebelum kita melakukan pengecekan, alangkah baiknya kita mengkalibrasikan untuk mengetahui hasilnya lebih maksimal lagi untuk air aki tersebut. Mari kita kalibrasikan. Pertama-tama kita bersihkan dulu. Setelah dibersihkan, kita ambil air secukupnya. Tiga tetes saja. Setelah sudah, kita lihat hasil, kita kalibrasikan. Ya. Langsung saja setelah ada airnya kita mengkalibrasikannya. Oke, hasilnya sudah kelihatan. Untuk hasilnya yaitu sejajar dan alat ini sudah dikalibrasikan dan siap untuk digunakan untuk melakukan berat jenis pada air aki tersebut. Sebelum melakukan pengecekan pada air berat ini, kita bersihkan dulu yang air ini. Dan ini untuk hasilnya. Dan ini untuk hasilnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian untuk penggunaan refraktometer. Kita lanjut ke alat electrical tools selanjutnya. Baik, ini untuk alat selanjutnya yaitu ada hydrometer. Di sini kita untuk mengetahui air berat jenis aki ini masih bagus atau
tidaknya atau butuh di recharge atau masih normal. Nah, dan di sini ada 3 warna, yaitu warna hijau, warna putih, dan warna merah. Yang warna hijau artinya good atau bagus, yang violet artinya normal, dan yang merah itu warnanya recharge atau di recharge kembali air aki. Oke, tidak usah lebih lama lagi, mari kita cek air aki tersebut. Bisa dikucek dah. Di sini setelah melakukan pengecekan seperti yang kalian bisa lihat sendiri, yaitu bekerja di warna merah, yang artinya air aki ini butuh di recharge kembali. Setelah mengetahui hasilnya, kita kembalikan air aki tersebut kepada aki. Oke, mungkin dari saya cukup sekian untuk penggunaan hydrometer tersebut. Untuk tools selanjutnya, mari tonton video ini sampai akhir. Oke, nah. Baik, kembali lagi bersama saya untuk mereview tools ini. Ini yang lagi saya pegang yaitu vernier caliper atau jangka sorong. Dia mempunyai ketelitian di 0,02 dan 0,05. Yang saya pakai saat ini yaitu 0,02, maaf. Dan untuk ini untuk mengetahui kedalaman luarnya. Ini diameter kedalamannya. Salah anjing. Salah ya. Ini adalah diameter untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Dan di sini ada 2 skala, yaitu skala utama dan skala non-use. Oke, tidak usah lama lagi, mari kita ukur. Aduh, hujan. Dia mau makan. Ulang untuk ukuran tadi. Hah? Baru mau makan ini. Oke, baik. Di sini sudah kelihatan untuk ukuran luarnya, yaitu ada di angka 49,48. Setelah kita mengetahui ukurannya tersebut, kita kendorkan lagi. Dan kita kembali ini harus ketemu titik nol juga ya. Setelah sudah, kita siap untuk kembalikan alat ini kepada tempatnya. Mungkin cukup sekian dari saya untuk penggunaan alat vernier caliper atau jangka sorong. Untuk selanjutnya, untuk penggunaan tool selanjutnya, di sini kita gunakan. Tonton terus videonya sampai akhir. Oke, baik, kembali lagi bersama saya
menggunakan alat tools yang bernama mikrometer, yaitu dengan ukuran di 25 sampai dengan 55 meter dengan ketelitian 0,01. Sebelum kita menggunakan untuk mengukur benda tersebut, mari kita mengkalibrasikannya terlebih dahulu. Oke. Oke, setelah terkalibrasikan, alat ini sudah siap untuk mengukur alat benda tersebut. Setelah dijepit kayak gini, kita putar nih sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Di sini ketemu di sini sudah ketemu untuk hasil dari pengukuran benda tersebut dari hasil mikrometer, yaitu di 25,20. Maaf tadi saya salah sebut, bukan 25 melainkan ini 27, karena di garis 25 dan 27 itu, di garis 27 itu masih kelihatan di 27,20 mm. Setelah selesai digunakan, kita kembali waktunya sampai di atas. Setelah digunakan, kita taruh kembali dan kita rapikan kembali. Mungkin dari saya cukup sekian untuk penggunaan alat mikrometer di ukuran 25 sampai 50 mm. Untuk selanjutnya kita review ulang tools selanjutnya. Tonton terus video ini sampai akhir. Baik, di sini sudah terpasang dial power gauge-nya. Setelah itu kita mengkalibrasikan alat ini. Oh ya, untuk kalibrasi mikrometernya di sini udah ada di video sebelumnya cara mengkalibrasikan mikrometer tersebut. Nanti tinggal ditonton ulang. Baik, di sini yang stop. Ini ntar kembaliin ya. Iya. Gua mau tanda tangan dulu. dan ya. Oke. Baik, habis itu kita ukur kedalaman blok silinder ini. Itu ada dua, yaitu X1 dan Y1, X2 dan Y2, X3 dan Y3. Sebelum itu kita ukur di kedalaman X1. X1-nya di Boleh toh wes. Wah, santai banget awakmu toh. Santai banget, Cok. Santai banget. di 82 mm.
Untuk X2 nya Lawannya berapa? di 82 mm. Untuk X3 nya Kan kelipatan 25. di Oversize. 82 mm. Udah nggak sesuai standar, kan biasanya itu ada standarnya sendiri berapa maksimal. Dan untuk tadi X begini, sekarang ya begini. Keovalannya atau hasil bentuknya berapa? Kalau misalnya udah nggak standar, kita US. Biasanya di shop manual itu ada standar US-nya Di berapa? sini ukurannya yaitu di 82 mm. Ya kasih gigi dong, ditutup dong. Itu tadi 0,25. Untuk E2 di Misalnya hasil pengukurannya itu di 82 mm. 0,25, misalnya 82,6. Kalau punya itu yang mana? Itu aja. Apa aja yang lu tutup? Tadi. Lebih dari banyak. Dan untuk yang ketiga ada di 82,01 mm. Untuk OS. Ada. Nah, oke teman-teman, kita udah dapat hasil pengukuran dari pengukuran kita tadi di sana. Pengukuran dial kita di sana, kita dapat ukuran seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa ukuran standar, dari mulai ukuran standar piston dan langkah pistonnya teman-teman, ada 82 mm, 84 mm. Nah, dan juga di sini ada standar oversize atau OS ya teman-teman, dimulai dari 0,25, 0,50 atau 0,75 dan sampai 1 ya teman-teman kalau masih oversize. Nah, untuk mencari keovalan atau ketirusannya piston, kita pakai rumus ini teman-teman. Nah, rumus ini yaitu X1 dan Y1. Jadi X1 kita 82,02 ya teman-teman, dikurangi Y1 berarti 82,01. 82 berarti hasilnya 0,01. Nah, terus X2 dikurang Y2 teman-teman. X2 82,01 dikurang Y2 82,01 berarti hasilnya 0 ya. 0. Nah, terus yang terakhir X3 dikurang Y3 teman-teman. X3 kurang Y3 sama berarti 0 ya. Nah, untuk hasil pengukuran pistonnya seperti ini, mari kita gambarkan. Berarti yang bawahnya masih bagus ya teman-teman, masih belum ada keausan, cuma ada di X1 dan Y1 teman-teman. Berarti bagian atasnya ya teman-teman, kita dapat keausan 0,01 ya teman-teman. Nah, mari kita gambar. Bayangkan ini linernya teman-teman, liner piston. Ini pistonnya. Nah, ini pistonnya teman-teman. Bayangin ini piston lah, ring piston. Nah, untuk si keausannya bagian atas ini X1 dan Y1, berarti keausannya ada di bagian atas saja teman-teman. Nah, untuk kaosnya seperti ini karena di bagian tengah dan bagian bawahnya masih bagus karena belum ada ketirusan sama sekali teman-teman. Berarti masih bagus. Hanya di bagian atas saja teman-teman, 0,1 ini anggap saja berarti seperti ini ya teman-teman, di bagian linernya si piston ini. Nah, berarti bisa dibilang si liner ini itu tirus ya teman-teman, mengalami ketirusan. Tulis nggak bener, tulis tirus. Nah, berarti si liner ini dari si piston ini itu mengalami ketirusan teman-teman akibat gesekan yang berkali-kali teman-teman. Gesekan ini terjadinya ketirusan itu bisa disebabkan dari
kurangnya pelumasan atau pelumasannya kurang tepat atau semacamnya lain kan piston kan naik turun terus kan mantap silinder. Nah bisa jadi olinya kurang, pelumasnya kurang atau dan sebagainya teman-teman. Nah untuk standarnya untuk kepercayaan, nah karena pistonnya masih bagus, linernya masih bagus, cuma atasnya doang, kita ngambil paling kecil teman-teman. Paling kecil tuh nggak ada ya teman-teman, ini paling kecil 0,25, jadi nggak bisa mepet, nggak bisa apa, cuma 0,25 teman-teman. Nah sekarang kita akan mencari cc nya teman-teman ya. Nah ini rumusnya 0,785 dikurang piston dikali piston dan dikali langkah teman-teman. Oke, jadi 0,785 dikali pistonnya tadi mana tadi? 82, standar pistonnya 82 kan yang masih bagus. 82 ditambah 0,25 teman-teman. Jadi 82,25 dikali, karena 2 kali ya. Jadi 82,25 teman-teman. Nah, untuk langkahnya atau stroke, standar stroke-nya itu ada di 84 mm teman-teman ya. Kita masukin 84. Oke, kita tinggal kaliin aja. Tadi saya ada ngitung hasilnya kurang lebih ya 44,6, bla 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 bla. Tadi saya sempat ngitung hasilnya kurang lebih seperti ini. Saya nggak tahu, lupa nggak tahu gimana. udah lama banget tadi ngitungnya. Nah untuk hasil pengukuran cc dari hasil pengukuran piston ini, dan piston kita dapatnya kan liner kita dapatnya tirus ya, tirus. Yang aus cuma bagian atasnya doang, bagian bawahnya masih bagus teman-teman. Nah jadi ukuran piston tuh kan nggak ada yang angka jelek gini kan, angka jelek ini maksudnya. Nah semua pabrikan itu bakal digenapin teman-teman, dinaikin. Jadi sama dengan 446, sekian ini jadi 450 teman-teman. Oke, jadi pengukurannya seperti itu dengan hasil pengukuran ukuran standar oversize-nya dari mulai 0,25, 0,60, 0,75, 1 sampai seterusnya teman-teman. Nah untuk rumusnya seperti ini rumus mencari keovalan atau ketirusan teman-teman ya. Kita dapatnya ketirus. Nah kita dapatnya tirus karena yang aus cuma bagian atasnya saja teman-teman, bagian bawahnya masih bersih, masih bagus, tidak ada keausan atau apa, cuma bagian atas doang. Jadi tirusnya bagian atas doang itu seperti ya teman-teman, tirusnya seperti ini piston dan ini linernya teman-teman. Oke, mungkin seperti saya teman-teman hasil pengukuran dari dial ini ya teman-teman. Jawabannya udah ketemu di 450 mm ya teman-teman. Oke, sekian beberapa materi yang saya jelaskan. Terima kasih teman-teman.